Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Selasa 15 November 2022 kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 35 ayat 5 demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya menyampaikan pesan untuk menyadarkan bangsa Israel dengan segala penderitaannya akan dapat berubah apabila mereka mau kembali kepada Allah. Allah yang dapat mengubah kehidupan yang hina menjadi mulia, yang miskin menjadi kaya, yang remuk akan dipulihkan, bahkan hidup yang terbuang menjadi yang terhormat. Tidak hanya dalam penderitaan Tuhan mau memulihkan manusia yang Ia ciptakan itu, tetapi Allah sendiri juga yang membuat mata orang-orang buta menjadi celik dan juga membuka telinga yang tuli. Bangsa Israel harus sadar bahwa hanya Allah yang mereka sembahlah yang dapat mengubah kehidupan mereka. Mesias yang dijanjikan para nabi di dalam perjanjian lama juga menyatakan tugasnya untuk membuat penglihatan bagi orang buta sebagaimana dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dan itu yang dilakukan Yesus Kristus ketika Ia datang ke dunia ini untuk menyatakan kuasa kerajaan Allah. Firman ini juga harus diperdengarkan kepada kita yang hidup hari ini. Karena betapa banyak orang yang benar-benar buta secara fisik, tetapi karena firman Allah diperdengarkan kepada mereka, lalu firman itu yang bekerja dan mengubah kehidupannya. Buah dari pemberitaan firman itu membuat orang buta bisa bekerja dengan baik, memperbaiki televisi, memainkan piano dengan begitu indah, dan juga mengerjakan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh manusia yang matanya dapat melihat secara sempurna. Firman Tuhan juga yang membuat mata yang dapat melihat secara normal namun gelap oleh karena begitu banyaknya beban dan pergumulan hidup, lalu kembali menjadi terang melihat dirinya, hidupnya dan dunia ini oleh karena firman Tuhan terus diperdengarkan kepadanya. Firman Tuhan juga yang terus diberitakan membuat telinga orang-orang yang tuli menjadi dapat mendengar. Yang dulunya telah tuli oleh karena begitu banyak berita bohong, ucapan tak bermakna. Namun karena firman Tuhan kembali membuat telinganya terbuka untuk mendengarkan ajaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa hanya di dalam Tuhanlah kehidupan ini akan indah dan bahagia dijalani. Ketika seseorang buta dan tuli secara fisik, dengan bantuan teknologi sekarang ini boleh membantu mereka melakukan banyak hal. Namun jika manusia buta dan tuli oleh karena penderitaan yang sepertinya membebani hidupnya setiap hari, maka yang dapat mengubah itu dengan datang memohon dan bersujud dalam doa supaya hidupnya diikutkan
dan dilayakkan sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, firman yang menyapa kita hari ini juga akan membuat mata kita semakin terang benderang, menjalani dan mengerjakan semuanya dengan baik. Firman Tuhan juga yang membuat telinga kita semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari mohonkan kepada Tuhan untuk juga mencelikkan mata hati saudara-saudara kita jika mata hati, mata imannya masih buta. Begitu juga mohonkan supaya Tuhan juga membukakan telinga saudara, anak-anak kita untuk selalu rindu mendengar akan nasihat, ajaran dan hikmat, sehingga mereka menjalani hidup ini dengan mata yang celik dan selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ini jugalah yang membuka mata kami sesungguhnya dan telinga kami untuk selalu melihat dan berjalan di jalan kebenaran-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu sebagai kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini yang membukakan mata kami, membukakan telinga kami, sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini di dalam terang dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita.